Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua, sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Timur. Dikenal juga sebagai kota pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan para penjajah. Selain sejarahnya yang kental, Surabaya memiliki banyak tempat mistis yang juga cukup terkenal. Dari Jembatan Merah, Hotel Majapahit, bekas pabrik padi Ketintang, penjara Kalisosok, pintu air Jagir, rumah hantu Kupang, hingga yang paling terkenal adalah rumah hantu Darmo. Bagi warga Surabaya dan juga sekitarnya, nama rumah hantu Darmo atau sering disebut RHD pasti tidak asing lagi di telinga. Rumah seluas 1.500 meter persegi yang hanya tinggal kerangka saja di kawasan Raya Darmo Harapan itu memang terkenal sebagai rumah mewah paling angker di Surabaya. Saking terkenalnya, pada tahun 2014 lalu, cerita mengenai rumah hantu Darmo pernah diangkat ke layar lebar dengan film yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Rumah itu sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1988. Beralamat di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Rumah itu disebut sebagai rumah hantu Darmo bukan tanpa alasan. Nama itu disematkan pada bangunan tua tak berpenghuni yang kini arsitekturnya pun juga sudah tidak jelas lagi. Sebab banyak cerita ganjil dan juga rumor penampakan makhluk gaib di rumah tersebut. Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Bangunan itu menggabungkan 4 kafling tanah, namun kini sudah tidak terawat. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada, tampilannya yang hanya menyisakan pilar, serta tembok yang tidak lagi utuh, tembok kusam penuh lumut, coretan cat semprot yang sudah tidak aturan, hingga semak belukar yang tumbuh tak hanya di bagian halaman rumah, tapi juga di bagian dalam rumah yang berada di lantai 1 dan juga lantai 2, bahkan hingga sampai lantai basement. Rumah ini memang sudah tidak layak huni. Dari sekian banyaknya tutur cerita yang beredar di masyarakat, salah satu hal yang paling menarik adalah suatu cerita bahwa dahulu rumah mewah ini dihuni oleh satu keluarga. Informasi yang didapat dari Sutrisno, Satpam Perumahan Puncak Permai, menceritakan bahwa rumah tersebut dulunya dihuni oleh keluarga William. Desas-desus lain yang beredar mengatakan bahwa kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian dengan jin untuk memperoleh kekayaan atau bisa disebut dengan pesugihan. Pesugihan ini memiliki syarat bahwa mereka harus memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada jin yang terikat kontrak dengan mereka. Tumbalnya sendiri haruslah manusia hidup yang utuh dan tidak bisa digantikan dengan hewan. Perjanjian ini juga bersifat selamanya, dan jika sang pemilik perjanjian telah meninggal, maka sang ahli warislah yang harus menggantikannya memberikan tumbal. Di dalam perjanjian itu juga berisi, bila keluarga itu tidak lagi memberikan tumbal, maka anggota keluarga itu sendiri yang akan menjadi tumbal. Namun, setelah beberapa tahun melakukan pesugihan ini, suatu hari keluarga ini sudah merasa cukup dengan kekayaan mereka dan ingin berhenti memberikan tumbal, juga menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Namun sang jin itu tidak terima, sehingga ia murka, dan sesuai perjanjian mereka, ia akan mengambil nyawa penghuni rumah itu sendiri. Dan ternyata, keputusan tersebut memang berujung menjadi petaka bagi keluarga kaya raya itu. Pada suatu hari, dikarenakan keluarga ini takut akan akibat terputusnya praktik pesugihan itu, keluarga itu pun kabur dengan menggunakan kapal laut pribadi milik mereka. Namun sayangnya, kapal tersebut secara misterius menghilang di tengah perjalanan itu. Dan hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau mungkin kesalahan teknis. Selain itu, sampai saat ini juga
bangkai kapal tersebut belum ditemukan. Namun ternyata, menurut beberapa sumber yang ada, keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika mereka pergi. Ada 2 orang penghuni rumah yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu, yaitu seorang pembantu dan seorang babysitter, yang keduanya ditugaskan untuk menjaga rumah itu. Diketahui, mereka berdua berumur 25 tahun. Mereka sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut, sebelum akhirnya mereka berdua tewas sebagai tumbal untuk penghuni rumah itu. Setelah kejadian itu, rumah ini menjadi kosong hingga pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas ini ludes terbakar hingga hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran. Dan hingga sekarang, penyebab dari kebakaran itu pun tidak pernah diketahui. Namun, cerita mengenai penghuni yang tidak ikut pergi dari rumah itu juga ada banyak versinya. 2 orang yang tidak turut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya itu adalah seorang bayi dan seorang pembantu rumah tangga. Konon, kini bayi itu sudah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, dan ia juga dikabarkan rutin datang ke rumah itu setiap malam Jumat Kliwon. Namun ia tampak tidak pernah turun dari mobilnya. Ia hanya meminta petugas keamanan untuk menabur bunga di kawasan rumah mewah itu. Sementara itu, terdapat versi lainnya dari kisah rumah ini yang diduga sempat disewa sebuah keluarga. Suatu hari, ada sekelompok penjahat yang merampok dan menewaskan seluruh anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu juga disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang mendiami rumah mewah itu, akan berakhir dengan tragis. Hingga saat ini, belum diketahui rumah itu milik siapa. Bahkan satpam komplek dan para warga di tempat itu juga tidak mengetahui siapakah ahli waris dari rumah legendaris itu. Setelah kejadian-kejadian itu, mulai muncul banyak sekali cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Kembali ke satpam perumahan Puncak Permai yang bernama Sutrisno, yang mengatakan banyak kejadian aneh menimpa orang yang melintas di depan rumah itu. Sutrisno menceritakan bahwa ada seorang penjual nasi goreng yang juga pernah mengalami hal mistis di sana. Saat itu, pos satpam masih berada persis di samping rumah itu. Saat Sutrisno sedang berjaga waktu itu, ia bingung karena ada seorang penjual nasi goreng tiba-tiba berhenti di depan rumah itu dan mulai menggoreng di wajahnya. Setelah beberapa lama, ia mengantarkan nasi ke rumah tersebut. Namun setelah naik 2 tangga di depan rumah, ia baru sadar bahwa di depannya hanyalah puing-puing bangunan yang sudah ludes terbakar. Ia pun sontak langsung berlari menuju pos satpam itu. Ternyata tukang nasi goreng itu baru sadar bahwa rumah itu adalah rumah kosong. Penjual nasi goreng itu bercerita, katanya ada seorang perempuan dari rumah itu yang memesan 7 porsi nasi goreng dan meminta untuk diantarkan ke dalam. Selain penampakan itu, warga sekitar juga sering terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang bersumber dari rumah hantu Darmo. Mirisnya, rumah hantu Darmo tersebut malah sering digunakan untuk hal-hal yang negatif. Rumah itu sering didatangi orang-orang dengan berbagai motivasi, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dari hanya ingin foto-foto, bahkan hingga kegiatan kriminal, sampai juga kegiatan klinik. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan juga share.